secara estimasi kira-kira kekejar nggak tuh Pak? Ya kita berusaha, ini Pak Sekjen lagi ngawal hari ini. Saya yakin para menteri, Pak Menpora mendukung, ya beliau udah sebutkan di publik juga, Pak Menkum mendukung, beliau semua Komisi 10 mendukung ya. Ini rencana-rencana yang kita coba dorong untuk percepatan. Saya ceritakan ya, jadi kemarin setelah proses di Komisi 3 dan Komisi 10 diselesaikan, lalu hari ini adalah paripurna yang dipimpin oleh langsung Ketua DPR. Selesai paripurna, diproses di DPR, penandatanganan, kemudian kita kirim ke Pak Presiden. Pak Presiden juga langsung tanda tangan juga secara cepat. Kemudian setelah itu kita ke Kanwil DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta, Pak Andika juga membantu kita sehingga proses tadi setelah Kepres keluar langsung sumpah. Setelah itu teman-teman Dukcapil memproses KTP. Habis KTP, paspornya keluar juga. Karena kita nanti batasnya jam 10 malam. 10 malam itu harus selesai semua dan kita submit ke FIFA. Hari ini suratnya sudah di Pak Menpora. Semua administrasi, kesehatan, interview sudah baik. Dari Pak Menpora mestinya hari ini atau besok harus dikirim ke Menteri Hukum supaya hari Senin bisa dikirim ke Bapak Presiden, lalu dari Bapak Presiden dikirim ke DPR, diproses ke DPR, kirim lagi ke pemerintah Bapak Presiden, lalu kita register ke FIFA. Jadi korban basa-basi Belanda, Pascal Struijk kini dekat dengan Indonesia. Akankah ia berkostum timnas Garuda? Ya kembali begini, saya juga nggak mau diskriminasi antara pemain kita dan pemain naturalisasi, sama-sama pemain Indonesia kok. Kalau hatinya mengarah ke kita. Nah dari kemarin 6 kan tersisa 2. Nah di dalam list ini masuk lagi ada 2 kalau tidak salah. Ya ada 2. Nah yang saya dengar pun ada beberapa yang mau juga trial lagi. Nah kompleksitas ini juga jangan terjebak kita seakan-akan jadi rumit. Enggak, justru kalau saya terbalik, makin banyak talent pool yang terekam oleh kita menjadi opsi yang banyak. Nah ini yang saya lihat kenapa kesempatan itu harus diberikan. Ya, dan kalau masalah individu yang lain saya nggak bisa komen. Kalau memang hatinya merah putih ya datang ke sini gitu kan. Urusan naturalisasi, administrasi yang lain itu bisa kita urus. Asal memang hatinya komen di sini. Ya. Pascal Struijk kembali jadi sorotan usai pernyataan lamanya viral tentang perlakuan timnas Belanda. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini mengungkap pengalaman pahitnya. Pada tahun 2022, Pascal Struijk mengungkapkan dalam wawancara bersama Football Zone bahwa dirinya pernah ditelepon manajer timnas Belanda, namun isi pembicaraan itu terasa hambar baginya. Alih-alih membicarakan peluang masuk skuad utama, percakapan itu menurut Struijk hanya seputar basa-basi. Ia merasa tidak ada keseriusan dari pihak timnas Belanda kala itu. Biasanya kamu tidak akan ditelepon secara personal. Saya tidak pernah berbicara dengan Van Gaal sama sekali. Saya hanya berbicara dengan manajer tim, kata Pascal Struijk ke Football Zone. Struijk juga menambahkan dia mengabari saya dan menanyakan beberapa hal seperti bagaimana kondisi saya, apakah saya fit, dan sedikit soal situasi saya dengan Belgia. Pernyataan tersebut memperjelas bahwa Struijk tidak merasa diprioritaskan. Ia bahkan mengaku bahwa timnas Belanda tidak memberikan gambaran jelas tentang posisinya di lapangan. Mereka tidak mengatakan posisi apa yang mereka rencanakan untuk saya. Saya pikir mereka hanya memutuskan lewat video saya di mana cocoknya saya bermain, ujarnya jujur. Pascal Struijk sejatinya pernah masuk dalam preliminary skuad Belanda untuk ajang UEFA National League Match 2022.
namun ia tak kunjung mendapatkan tempat di tim utama. Sebelumnya pada tahun 2020, Pascal Struijk juga sempat menolak kesempatan membela timnas Belgia. Situasi itu membuat karir internasionalnya seperti menggantung di udara. Kini muncul peluang baru bagi Pascal Struijk untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia sempat terlihat bersama pelatih Patrick Kluivert menonton laga Oxford United versus Leeds United. Pertemuan itu memicu spekulasi bahwa Struijk menjadi target berikutnya dalam proyek naturalisasi PSSI. Apalagi ia belum pernah mencatatkan satupun caps untuk tim Belanda. Sebagai bek tangguh, kontribusi Pascal Struijk sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama untuk memperkuat lini belakang di berbagai ajang internasional mendatang. Di level klub, Pascal Struijk juga menunjukkan performa impresif. Musim ini ia berperan vital membawa Leeds United kembali promosi ke Premier League 2025-2026. Leeds memastikan promosi usai kemenangan besar 6-0 atas Stoke City pada 21 April 2025 dengan 94 poin dan 2 laga tersisa. Posisi Leeds di puncak Championship tak tergoyahkan. Selama musim ini, Pascal Struijk bahkan dipercaya mengemban band kapten ketika Ethan Ampadu harus menepi akibat cedera lutut yang cukup serius. Kembalinya Leeds ke kasta tertinggi Liga Inggris menjadi momen penting dalam karir Pascal Struijk. Ia kini berada di persimpangan jalan, lanjut menunggu Belanda atau pilih Indonesia. Apapun pilihannya, kisah Pascal Struijk membuktikan bahwa kadang dalam sepak bola, keputusan besar lahir dari pengalaman kecil yang terasa penuh makna.